Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fathah. Kali ini saya berada di ruang BK-Man 2 Kebumen bersama beliau di samping saya Ibu Bat ya, Ibu Bat bagi alumni Man 2 Kebumen. Insya Allah udah kenal siapa beliau. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau Ibu Bat tentang ini, tentang gimana sih cara belajar yang efektif, efisien. Cara belajar yang efektif dan efisien menurut saya itu jangan menunda-nunda, fleksibel, terus menerus, jangan menunda, terus menerus, dan fokus. Jangan menunda-nunda. Jawab dulu. Apa? Sorry, nggak tahu. Nggih, matur suwun. Pisang kapok. Kenapa namanya pisang kapok? Alkisah. Biar enggak lagi. Oke, lanjut. Ulangi tadi ya. Jadi yang pertama tadi adalah terus menerus, kemudian jangan menunda-nunda. Terus yang satunya tadi apa lupa? Terus menerus, jangan menunda-nunda ya, jangan menunda-nunda, terus menerus. Yang jadi permasalahan begini mungkin Bu, kadang ya kalau kata-kata itu gampang ya, mudah untuk mengatakan. Cuma kadang untuk mengawali itu, kalau saya sendiri ngawak itu abot itu berat. Tip triknya gimana itu? Triknya untuk siswa ya? Iya, untuk siswa. Untuk siswa itu yang saya sampaikan di dalam kelas-kelas kepada anak-anak itu tentang tugas itu, jangan menunggu besok, jangan menunggu misalnya waktunya 2 hari kemudian. Jadi besok belum waktunya ini. Nah, justru pas ketemu jadwalnya ada kepentingan lain lah, ada kesukaan lain lah, atau bahkan jadi akhirnya lupa. Ya, intinya jangan menunda karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok ya. Iya. Dan ya itu tadi yang mungkin oke, ngomong gampang, cuma kalau misal ngelakoni mungkin angel, memang butuh kekuatan, kemauan ya, kesungguhan, kemauan. Atau mungkin gini, mungkin saya punya pemikiran mungkin perlu ada kayak semacam teman ya Bu ya, untuk untuk bisa menguatkan itu. Karena kadang kalau misal kita jalan sendiri, kalau saya sendiri itu kadang sering apa ya, ibaratnya ada sesuatu hal kecil yang sepele itu kemudian menjadi alasan. Teman mungkin ya, komunitas apa ya, teman atau komunitas ya. Kalau menurut jenengan sendiri gimana itu? Pentingnya teman dalam kaitannya dengan tadi mengokohkan semangat untuk belajar. Jadi mengokohkan semangat antar teman gitu ya, dengan teman itu, bahwa secara tidak langsung itu kita itu merasa bersaing. Kita merasa bersaing, jangan-jangan besok nilainya bagusan punya dia, berarti aku harus lebih semangat, misalnya seperti itu. Kalau saya cerita dulu ya, saya cerita dulu zaman saya sekolah di sini di PGA itu, saya kebetulan waktu itu saya dekatnya dengan anak cowok juga, tapi sportif sih, anak cowok. Waktu itu secara tidak langsung ya, ternyata kita itu bersaing, karena waktu itu kita masih pakai catur bulan. Semester pernah, catur bulan pernah. Waktu itu catur bulan. Pokoknya terima rapot lah. Ternyata begitu terima rapot, dia nanya, kamu ranking berapa? 8 misalnya. 8. Nggonku ke sing 7.
Jadi iya, saya itu loh dari 46 orang Pak. Iya. Dari 46 orang di kelas itu, ya, saya nggonku kira 8. Terus dia bilang, nggonku itu saya batin besok ya, semesteran besok aku yang 7. Jadi saya dengan orang itu kayak gitu. Kayak semacam ada kompetisi tapi ini ya. Kompetisi tapi tidak terungkapkan. Tidak terungkapkan. Tidak terungkapkan. Dan kayak di temennya jenengan itu yang cowok itu juga jenengan merasakan ya, hal yang sama nggak? Artinya dia juga meniatkan ada kompetisi dengan jenengan. Iya. Saya tahu itu setelah berjalan di kelas 2 waktu itu. Jel, nggonmu rapot yang kemarin berapa sih? Oh, jebule gue karo aku selalu kayak gini ya. Itu ya kita hanya mungkin semua orang Iya. Ya udah kayak gini kan sekarang kan beda ya. Beda ya. Gitu ya. Oh, wis lo ngesuk ya. Awas aku senang, aku disitan lo ngesuk. Ya, oke, kita bareng-bareng. Ya, tapi ketemunya kayak gitu. Ya, tetap kompak ya. Nggak ada terus apa yang lain-lainnya. Kamu nggak boleh nyontoh kerjaan saya. Nyontoh dulu ada nggak sih? Nyontoh lah. Nyontoh. Kirain zaman sekarang aja ada nyontoh. Bedanya kalau dulu nggak ada Google ya. Iya. Nggak ada Google. Kalau sekarang Google dan yang memang itu bisa ya memang bisa. Memang bisa ya. Memang bisa. Kalau ngomong-ngomong tentang posisi Google ya, kalau menurut jenengan itu bagaimana sih? Apakah itu membantu atau malah jadi memperlemah atau Google itu kan teknologi ya. Teknologi Google itu kan kayak mungkin bisa dikatakan seperti mata pisau lah ya. Kalau jenengan gimana komentar tentang itu? Kaitannya dengan belajar. Dengan belajar itu jadi melemahkan. Melemahkan ya. Sehingga akan membawa anak itu dalam kehidupan hariannya pun akhirnya jadi apa-apa langsung harus ada. Karena tanya bahwa jret langsung ketemu jawabannya. Iya. Jadi anak-anak tapi kan itu nggak bisa dihindari. Iya. Nggak bisa dihindari kan? Iya, betul. Artinya ya semakin kesini hal itu menjadi semakin wajar itu kan. Terus kadang saya sampai berpikir seperti ini ya tentang penggunaan teknologi seperti Google lah ya. Saya kadang berpikir seperti ini bahwa kemampuan untuk melakukan pencarian di teknologi seperti Google itu saat ini menurut saya itu bahkan harusnya menjadi salah satu keterampilan hidup. Kalau komentar jenengan gitu. Iya. Keterampilan hidup. Betul. Cuma untuk anak-anak zaman sekarang itu jadi anak-anak itu sebetulnya butuh penanaman mental terlebih dahulu, Pak. Penanaman mental. Iya, penanaman mental supaya tidak ketergantungan, kemudian yang timbul justru jadi rasa malasnya. Kalau yang mungkin jenengan pikirkan, kira-kira kayak penggunaan teknologi seperti Google itu mengurangi tidak sih ke sisi achieve sisi kapabilitas, sisi kemampuan dari seorang manusia itu. Akhirnya teknologi ya Google itu kan kita butuh mencari apa itu kan tinggal searching aja di Google ketemu jawabannya. Cuma itu nanti jadi ngefek mengurangi sisi kemanusiaannya dia sebagai manusia yang dia punya potensi akal dan sebagainya, sehingga itu tidak terkembangkan seperti itu apa enggak sih? Tidak ya? Tidak. Jadi asalkan memang siswa itu arahnya positif, tetap itu bagus. Cuma yang efek itu yang siswa itu akhirnya menjadi tidak positif. Nah itu di tengah-tengah itu kan karena distraksinya banyak banget ya ketika menggunakan Google ya. Iya. Jadi harus mungkin ada kayak semacam petunjuk ini loh cara menggunakan Google yang baik dan benar. Menggunakan gadget. Ya sebelumnya tadi juga kami sudah ngobrol-ngobrol tentang penggunaan gadget di Mandua Kebumen ya. Dan katanya di Mandua Kebumen itu ada materinya ya tentang penggunaan gadget yang bijak. Sekarang mungkin pertanyaan berikutnya agak personal banget. Kalau gaya belajar itu kan macam-macam ya. Kalau saya gaya belajarnya itu mungkin
menyukai kesendirian itu kan. Kalau mendengarkan musik kadang masuk, kadang juga enggak. Kalau jenengan sendiri gaya belajarnya itu seperti apa? Kalau saya itu lebih gampang mendengar. Lebih gampang mendengar ya. Kalau dulu pas zaman sekolah itu cara jenengan belajar itu seperti apa? Zaman sekolah itu cara belajar saya itu meringkas. Sama ya, meringkas. Sekarang jarang ya di anak-anak sekarang ya. Yang di sini terutama ya, di mana kalau di tempat lain mungkin beda. Saya meringkas. Karena waktu itu pinjam buku di perpustakaan kan bergantian. Nah, terus ditambah lagi fotokopi ada sih. Terus nun sewu nih ya, dari segi ekonomi juga bisa lah ya untuk fotokopi. Tapi tak pikir-pikir, wah, justru dengan kita fotokopi jadi males baca. Oke, saya jadi pengen bertanya, masih relevan nggak sih meringkas di zaman secanggih saat ini? Relevan apa enggak ya? Tapi anak saya Pak, yang sekarang SMA kelas 2 itu dari dia SMP selalu punya catatannya, tulisan kecil, catatannya. Iya, dan dia sampai tumpuk-tumpuk banyak. Nah, begitu sampai di sekolahan itu pas hari ulangan itu ditanya sama teman, mana ringkasanmu nih, buat aku aja. Ya situ aku udah nulis. Kalau menurut Pak Margono masih relevan nggak Pak Margono meringkas di era saat ini? Ya, sebetulnya meringkas itu metode belajar yang klasik tapi sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ya. Karena dari meringkas itu otomatis satu membaca. Dia belajar membaca. Sudah membaca. Yang kedua menulis kembali. Karena belajar dengan membaca, dengan menulis itu lebih banyak menulis, karena membaca hanya dengan mendengar, dengan menulis dengan tindakan. Ya, jadi membaca dengan menulis itu maka ada peningkatan kemampuan untuk memahami materi karena dengan menulis. Dan dari menulis itu kadang-kadang diulangkan Pak. Misalnya salah nulis diulang, sehingga secara tidak sadar dia belajar untuk memahami materi. Itu yang sekarang hilang. Sekarang hilang. Ya, metode meringkas itu sekarang hilang. Pernah nggak untuk saat ini kayak di BK itu ada kegiatan meringkas nggak sih? Di BK. Jadi BK salah satunya itu kan ada materi belajar efektif ya Pak. Belajar efektif. Saya suruh kepada ada beberapa teknik belajar efektif. Satu adalah membuat pohon akar dengan para kepala. Yang kedua adalah membuat catatan kecil. Catatan kecil adalah membuat ringkasan kecil, bukan untuk efek, tapi ringkasan itu juga melalui proses baca, proses catatan kecil. Yang ketiga adalah membuat kode dan tanda. Jadi misalnya ini materi, saya selalu bilang apa sih gunanya garis di pinggir ini? Mereka nggak tahu apa sebetulnya garis di samping ini. Ini kan ada garis ya. Ini adalah salah satunya membuat tanda kode. Misalnya ini titik kimia misalnya tentang pengertian apa. Di sini tulis kata kuncinya atau kode, boleh gambar, boleh apa. Memang seperti itu penggunaan tempat itu. Salah satunya ya. Itu yang saya malah baru tahu. Itu yang kadang nggak tahu lah itu, yang kadang nggak tahu. Nah, untuk menandai, mencari kata kunci itu melalui proses membaca. Selain juga dengan kode itu jadi ingat di mana materi itu yang penting. Itu saya kepada mereka saya kasihkan ya, apa metode ini klasik kelihatannya di era sekarang, tapi itu perlu supaya mereka tahu. Jadi saya mikirnya kayak gini, karena BK itu kan materinya konseling ya, jadi mungkin nggak ada meringkas, tapi bisa juga ada kegiatan atau mungkin penugasan meringkas. Selama ini pernah nggak di ini kayak saya suruh praktek yang langsung. Jadi mereka misal hari itu ada pelajaran ekonomi, ambil coba ekonomi, buka halaman startmu, cobalah untuk baca satu subbab atau dua bab, kemudian bukalah Jadi belajar efektif ada mencari kata kunci. Kata kunci adalah kata
kata kunci apa? Kalimat inti. Kalimat inti biasanya adalah kalimat soal. Kata kunci biasanya adalah kata jawaban. Itu biasanya ada di paragraf. Misalnya ya Pak IPS. Ini adalah itu adalah kalimat inti. Biasanya itu adalah kalimat soal. Disebut. Nah, kata kunci adalah kata jawaban. Saya suruh latihan mereka untuk IPS efektif. Untuk IPA juga ada itu. Yang kedua membuat kode kecil, kode dan sih materinya backup. Itu memang anak-anak sekarang jawabannya selalu sama kan, gampang melalui Google. Itulah makanya saya bilang kalau Google itu hanya belajar yang sepenggal mereka nggak punya konsep. Ini kesalahannya apa ya, efek dari teknologi Google ya, yang kadang-kadang anak nggak tahu konsep. Ya ini yang pertama peta konsep, yang kedua mencari kalimat utama dan kata kunci, yang ketiga membuat simbol-simbol dari materi yang diberikan, yang keempat membuat catatan kecil di materi itu cara salah itu cara belajar. Tapi kan tidak semua orang ya, semua tipe ini ya, tipe pembelajar betul. Itu kan bisa melakukan itu, iya. Ya kan? Terutama ini memang untuk anak-anak visual ya. Iya, visual, anak visual. Tapi kalau intinya anak auditor ya Pak, saya minta untuk auditor kan dia membaca nggak tahan lama, tapi dia akan lebih cepat menerima dengan kalau mendengar. Maka saya bilang buatlah kelompok kecil diskusi. Kemudian cobalah untuk belajar membaca materi, direkam, kemudian didengarkan. Berarti intinya mungkin bisa kalau saya simpulkan seperti ini, apapun tipe pembelajarnya, entah itu kinestetik, auditorial, visual atau apa ya, meringkas, mencatat itu tetap relevan ya, tetap ada ini ya. Mungkin kayak peribahasa atau mungkin apalah itu ya, ada yang menyebutkan bahwa ikatlah ilmu dengan mencatatnya ya. Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Dan Pak, tidak ada orang auditor atau orang kinestetik pasti ada ya. Walaupun sekuat auditoran pasti dia ada visual. Ada visualnya. Nah, visual itu digunakan untuk meringkas, walaupun nanti wujudnya sesuai dengan tipe kamu. Misalnya dibuat catatan kecil boleh. Catatan kecil itu semacam jadi kita punya sobekan lah ya. Ya, membuat catatan kecil. Kadang-kadang itu satu materi ya. halaman dibagi dua. Ya, misalnya atau dalam bentuk simbol juga boleh. Simbol kan itu untuk kimia, fisika itu bagus banget. Dan sosiologi juga, misalnya simbol strata sosial itu gambar orang tinggal panah ke atas, panah ke bawah. Apa itu strata sosial? Itu kan pergerakan status orang naik ke turun. Itu kan mudah. Itu simbol tinggal ditulis di samping. Sebenarnya kayak pembuatan. Iya, monggo. Ini pembicara satunya izin. Jadi saya kasih materinya tentang prakteknya sesuai dengan selera kamu, sesuai dengan minat kamu, sesuai dengan bakat kamu pengen yang menurut kamu yang paling enjoy yang mana. Ini penting ya. Harus dimulai dari membaca. Lainnya yang sekarang Pak, membangkitkan membaca bagi anak itu sangat susah. Setelah pandemi dengan Google itu mereka lebih instan. Mungkin itu diobrolkan lain waktu ya Pak ya. Ini kebetulan pembicara satunya Bu Badria sudah ini ada perlu. Jadi intinya adalah ada banyak sekali model atau mungkin cara belajar ya. Namun di antara hal yang mungkin bisa saya garis bawahi adalah
semaju apapun teknologi saat ini dan kemudahannya, misalnya butuh mencari apa tinggal searching di Google, mudah sekali. Semaju apapun, meringkas, membuat catatan itu tetap masih perlu, masih relevan, dan insya Allah ada positifnya ya, ada konsep lebih ini ya, lebih mungkin lama terekam ya di memori kita. Karena tahu hubungan antar konsep, antar pengertian. Yeah. Demikian tadi obrolan kami, obrolan yang sebenarnya nggak terencana. Dilalah saja saya datang ke BK Man2 Kebumen. Tadi awal niatan mau sosialisasi dengan Man2. Ini alhamdulillah dapat konten yang sangat bermanfaat sekali. Kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana cara belajar yang efektif, efisien. Kesimpulannya silahkan simpulkan sendiri-sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.